ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبل الآبلين دهر الداخلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاه ويا عليم يا فتاه ويا عليم قال المعلم مسلم الإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر باجمال في تأليف مقال الناسئين بحفظ شاعر الدين إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فائدة في الحث على تصفية المطعم ونحوه ومن آكد ما يؤتنى به ويهتم به لصحة العبادة تصفية المطعم والملبس ونحوه، فاجتهد جدا في أن يكون ذلك من الحلال الطيب، فقد دل الحديث على أن كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. وقد صح أيضا أن دعاءه لا يقبل ولا يستجاب له لأجل أن مطعمه حرام وملبسه حرام وقضي بالحرام الحديث، ويقاس على دعاء سائر أعماله كلها كما قاله بعض العلماء المحققين. وقد جاء أيضا أن من لبس ثوبا ب10 دراهم وفيه درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. قال بعض المشايخ العارفين بالله تعالى: من أكل طيبا جاء فعله وقوله طيبا، ومن أكل خبيثا أي حراما أو شبها جاء فعله وقوله مثل ذلك. قال العلماء: أتم مطعمك يكفيك العمل القليل. وقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي يتقون الله وعقوبته ويحذرونه بامتثال أمره وطاعته واجتناب نهيه ومعصيته. ففي هذا دليل على ما قلناه ونحوه كما ذكر العالم المحقق القلئيم في كتابه التحفة: فعمل بذلك ولا تهمله فإنه أساس العبادة وأصلها، وبيحصل صفاء ونورها وثمرتها فإلى آخر. والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat, waktu, detik, nafas kita, apapun selama ini, saat ini, akan datang, yang telah kita nikmati, miliki. Apapun ia tanpa terkecuali bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat lantunan puji syukur kita saat ini, salah satu taman daripada taman surga Allah ini, di saat kita bersimpu di hadapannya sebagai hambanya dan berupaya untuk memahami apa yang pernah diwariskan oleh Nabi Muhammad, diteruskan oleh pewarisnya sebagai kunci kebahagiaan kesuksesan kita untuk mampu menjadi semata hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ia puja-puji syukur terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diinginkan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memantapkan langkah kita dalam mengikuti jejak langkah beliau, dan mudah-mudahan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Yang beliau mengatakan bahwasanya doa itu adalah kunci ibadat, dan syarat seseorang yang berdoa itu ia merasa hina, merendahkan dirinya, tenang, menghormati Tuhannya, mengagungkannya, dan mengangkat semangatnya, dan hadir ia dalam doanya, hatinya bersamanya. Dan begitu juga kunci setiap ibadat dan ruhnya dan kehidupannya dan cahayanya adalah bagaimana ketika kita melakukannya, kita mengagungkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, menghormati Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati kita dalam setiap ibadat kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan faedah fil hati ala tasfiyatil mat'am wa nahwihi, di dalam anjuran untuk kita memperbaiki makanan kita dan serupanya. Wa min akadi ma yu'tana bih wa yuhtam bih li sihhatil ibadah, dan termasuk dari sesuatu yang paling ditekankan, yang harus kita perhatikan terhadapnya, dan termasuk sesuatu yang paling dianggap penting
untuk kita perhatikan untuk sahnya ibadat yang kita lakukan. Untuk sahnya ibadat atau diterimanya ibadat yang kita lakukan, yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk yang harus kita amat sangat perhatikan, tasfiyatul mat'ami wal malbasi wa nahwihi, untuk kita berupaya menjadikan makanan kita safa, bersih, yaitu halal. Begitu juga pakaian kita bersih, halal semuanya. Wa nahwi, dan serupanya. Fajtahid jiddan fi an yakuna dhalik minal halal thayyib, maka berusahalah sekali dengan usaha yang keras dalam engkau berupaya menjadikan semua itu, makananmu, minummu dan lain sebagainya, pakaianmu, dari halal at-thayyib, dari sesuatu yang halal yang baik. Faqad dallal hadis ala anna, dan sesungguhnya hadis telah menunjukkan kepada kita bahwasanya sesungguhnya kulla jismin nabata min haram, setiap tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih utama bagi tubuh tersebut. Jadi kalau tubuh kita berikan makanan, minuman yang haram atau syubhat, maka api neraka lebih utama untuk menyantap bagian daripada tubuh kita yang kita hiasi, yang kita penuhi, yang tumbuh tubuh itu dari hal yang haram. Walaupun namanya tubuh itu dihiasi dengan ibadat, tapi kalau tumbuhnya ia dari sesuatu yang haram, maka Rasulullah mengatakan api neraka lebih utama terhadap manusia yang memiliki tubuh tersebut. Waqad sahha aidan, dan juga sungguh sah juga, artinya sahih hadisnya, anna du'aahu, sesungguhnya doanya, la yuqbal wa la yustajabulah, tidak diterima dan tidak dikabulkan oleh Allah baginya. Li ajli, karena disebabkan anna mat'amahu haram, sesungguhnya apa yang dimakan olehnya haram, malbasahu haram, dan apa yang dipakai olehnya haram, wa ghudhiya bil haram, dan ia mendapatkan gizi, asupan, kekuatan bagi tubuhnya dari sesuatu yang haram. Al-hadis, hadisnya panjang, akhir hadisnya seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya bahwasanya seseorang musafir itu termasuk seseorang yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya karena sebab safarnya, perjalanan yang dilakukan olehnya, dan Allah Subhanahu wa taala siap untuk menerima doanya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seseorang mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, musafir, tetapi makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya? Wa yugas ala doa sa'ir amalihi kulliha, dan dikiaskan atas doa, yaitu tidak diterima kalau kita makan dari yang haram, berpakaian haram, dan gizi yang membuat tubuh kita menjadi kuat dan tumbuh dari yang haram, maka dikiaskan semua amal selain doa dari amal kebaikan kita seperti itu. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qalahu ba'dul ulama al-muhaqqiqin, sebagaimana yang telah dinyatakan hal itu oleh sebagian ulama al-muhaqqiqin, ulama yang betul-betul mengetahui secara hakikat seluk-beluk apa-apa yang membuat amal kita ditolak oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati dengan berupaya mencari usaha kerjaan gawian yang halal. Jangan sampai kita berusaha berupaya mencari kerjaan gawian yang haram.
Dan kita sebagai seseorang suami jangan sampai kita berikan untuk diri kita yang haram, dan juga jangan sampai kita berikan untuk istri kita yang haram. Begitu juga sebagai seseorang ayah kepala rumah tangga, jangan sampai kita berikan untuk anak istri kita yang haram, baik pakaian, baik makanan, minuman, dan semua yang berkaitan dengan kebutuhannya. Wa qadja aidan, dan juga sungguh telah datang riwayat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawban bi asyrati darahim, sesungguhnya siapapun yang memakai pakaian, memakai baju, bi asyrati darahim, ia beli baju itu dengan harga 10 dirham. Wa fihi dirham min haram, maka andaikan di antara 10 itu ada dirham yang 1 dirham yang haram, lam yakbalillahu lahu salatan madama alaih, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima atas orang tersebut salatnya selagi baju itu dipakai olehnya. Walaupun 1 dirhamnya dari yang haram, harganya 10 dirham, hanya 1 dirhamnya dari yang haram, maka kalau dipakai baju itu untuk melaksanakan salat, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul masyayikh al-arifin billahi ta'ala, berkata sebagian masyayikh, guru-guru besar, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak hamba Allah. Man akala thayyiban, siapapun yang makan hal yang baik, itunya yang halal, jaa fi'luhu wa qauluhu thayyiban, maka akan datang ucapannya dan perbuatannya baik. Kalau orang makannya baik, maka ucapannya, perbuatan akan baik juga. Wa man akala khabithan, dan barang siapa makan yang tidak baik, jelek, buruk, ay haraman aw syubha, yaitu yang haram atau syubha, jaa fi'luhu wa qawluhu mithlu dzalik, maka datanglah perbuatannya, ucapannya seperti itu, tidak baik juga. Karena makanannya tidak baik, maka tidak baik juga. Artinya makanannya haram atau syubhat. Ya mungkin makanannya halal seperti yang dijual secara umumnya, tapi makanan itu dibeli dengan uang harta yang haram, jadi makanannya haram. Atau makanannya didapatkan dari cara yang haram, maka makanannya menjadi haram. Masalahnya tidak kecil, masalahnya tidak sederhana. Dalam hadis ya seperti itu tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man akala al-halala ata'a jawarihu sya'ama ba'alima aw lam ya'lam. Wa man akala al-haram asad jawarihu alima aw lam ya'lam. Barang siapa makan yang halal, maka anggota tubuhnya, matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, perutnya, kemaluannya, hatinya, ucapannya, perbuatannya akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sya'am aba, ia mau atau ia enggan untuk melakukan ketaatan itu, alima aw lam ya'lam, dia tahu menyadarinya atau dia tidak tahu tidak menyadarinya. Kalau makanan yang halal, anggota tubuhnya akan melakukan yang halal, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ia menghendaki melakukan itu atau tidak, baik ia tahu sadar atau tidak. Begitu juga sebaliknya. Wa man akala al-harama asad jawarihu sya'ma ba'alima aw lam ya'lam. Barang siapa yang bermaksiat makannya yang haram, maka akan bermaksiat. Artinya melakukan yang haram juga anggota tubuhnya. Dia mau atau tidak, dia tahu, sadar atau tidak. Sekali lagi, matanya akan melakukan yang haram, telinganya akan melakukan yang haram, lisannya, tangannya, kakinya, perutnya, kemaluannya, begitu juga hatinya, ucapan, perbuatannya. Karena sebab makan yang haram.
Tadi beliau mengatakan karena sebab gizinya kata Rasulullah, makanan asupan yang membuat kekuatan yang dimiliki oleh tubuhnya itu dari yang haram, maka tubuhnya akan melakukan yang haram. Begitu juga sebaliknya, karena tubuhnya diberikan gizi, kekuatan dari yang halal, maka tubuhnya akan melakukan yang halal. Galal ulama, berkata para ulama, atib mat'amak yakfikal amalul galil. Artinya, jadikanlah makanan itu thayyib, yang kau makan thayyib, baik, yaitu halal. Yakfikal amalul galil, maka cukup bagimu amal walaupun sedikit kalau engkau makan dari yang halal. Maksudnya kalau engkau makan dari yang haram, maka sebanyak apapun amalmu tidak cukup bagimu. Kalau engkau makan yang haram, Allah Subhanahu wa taala akan tolak semua amal yang kau lakukan. Karena engkau makan yang haram. Begitu juga kalau engkau makan yang halal, maka amalmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada setiap kita, al halal bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas kata Rasulullah, begitu juga yang haram itu jelas. Halal itu jelas dan haram itu juga jelas. Sebagaimana di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang halal itu banyak, begitu juga sampai sekarang yang halal itu banyak, apalagi di negara kita yang halal itu banyak. Tapi harus kita perhatikan sekali lagi, namanya harta yang kita dapatkan harus kita dapatkan dari cara yang halal, walaupun hakikatnya itu wallahu a'lam. Dan jelas usaha kita halal, tidak dilarang secara syariat. Dan kita tahu orang itu datang kepada kita membeli dengan cara yang baik, dan dia memberikan uangnya untuk beli apa yang kita jual terhadapnya. Maka secara syariat, kalau memang kita tidak tahu siapa orang itu dan dari mana ia dapatkan uang itu, maka halal. Secara syariat halal uang itu, walaupun mungkin uang itu haram. Artinya orang yang membeli makanan kita itu mendapatkannya dari seseorang yang mendapatkannya dari yang haram. Uang itu jatuh ke tangan yang haram, maka uang itu akan menjadi haram. Walaupun dia berpindah, uang itu tetap haram. Dan ia tidak bisa dibersihkan. Seperti kotoran tidak bisa dibersihkan. Maka berpindah dari tangan ke tangan, tangan ke tangan, karena sempat nyangkut ke tangan yang tidak baik, maka uangnya juga tidak baik. Tetapi secara syariat kita tidak diwajibkan untuk mengetahui, menyelusuri, meneliti, menyelidiki dari mana asal uang itu. Tidak wajib, tidak harus. Yang jelas kita tahu, kita tidak mengerti orang ini usahanya apa, dan ya kita dapatkan darinya dengan usaha yang halal, berarti halal. Kecuali kalau kita tahu uang orang itu mendapatkan hartanya, semua usahanya dari yang haram, maka berarti uang yang didapatkan olehnya, yang dimiliki olehnya haram. Kalau uang itu ada usaha yang haram, ada usaha yang halal, maka uangnya itu syubhat. Selagi kita tidak tahu uang yang mana yang ia gunakan untuk membeli, namanya syubhat. Barangkali halal, barangkali yang haram. Dan boleh masih kita bermuamalah, bergaul dengan orang tersebut, jual beli. Tapi kalau tidak ia memiliki usaha kecuali yang haram, berarti pasti uang itu dari yang uang haram.
Dan alhamdulillah syariat memerintahkan kita untuk berzakat. Zakat itulah yang mengeluarkan kotoran-kotoran harta kita. Harta yang kita miliki yang bercampur tadi dengan harta yang kotor, yang haram, karena sudah pernah nyangkut singgah itu harta ke tangan yang haram, maka dengan sebab zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, maka yang kita keluarkan dari harta yang kita miliki, barangkali harta itu bercampur dengan yang haram, barangkali mungkin kita tidak tahu, yang jelas kita dapatkan dari usaha yang halal semua harta itu. Tapi barangkali di dalamnya ada harta-harta yang tadi nyangkut, yang haram, yang bercampur, jadi harta kita bercampur. Maka diperintahkan kita, disyariatkan kita untuk mengeluarkan zakat, dan zakat itulah kotoran-kotoran yang menimpa atau yang bercampur dengan harta kita. Maka ketika kita zakatkan harta kita itu, kita buang kotorannya. Kita buang kotorannya. Dari sedikit yang ada, Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sisa harta yang ada itu menjadi bersih. Karena sebab zakat yang kita keluarkan, kalau kita keluarkan tepat sasarannya. Mengeluarkan zakat juga harus tepat namanya aturannya dan tepat juga sasarannya. Kalau sudah tepat aturan dan sasaran secara syariat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang tersisa yang dimiliki oleh orang tersebut menjadi semuanya halal, bersih. Kotornya sudah hilang. Kenapa? Karena zakat dia keluarkan zakatnya. Padahal mungkin harta itu bercampur dengan harta yang kotor banyak, mungkin 50% hartanya itu kotor. Atau mungkin 10% atau beberapa puluh persen. Karena ia keluarkan dari hartanya hanya 2,5%-nya, 2,5%-nya, sehingga yang banyak yang haram itu jadi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab zakat yang ia keluarkan yang sesuai aturan Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu termasuk satu-satunya cara untuk kita mampu membersihkan harta kita dari yang kotor. Wa qawlu ta'ala ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, cerita Gabil dan Habil. Ketika mereka berdua mengeluarkan sedekah, ternyata saudaranya yang baik itu diterima oleh Allah sedekahnya. Maka saudaranya yang baik itu mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya hanyalah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan hambanya hanya dari mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berupaya untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin amal-amal yang kita lakukan besar, kecil, lahir, batin, ucapan, perbuatan diterima oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ini ketetapan Allah dari masa Nabi Adam sampai hari ini sampai akan datang. Innama yataqabbalu ay yattaqunallahu uqubatahu, yaitu mereka hamba-hamba itu yang bertakwa, maksudnya hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada hukuman yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meninggalkan ketakwaan. Wa yuhadzirunahu, dan mereka berhati-hati, khawatir terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena ia tahu Allah melihatnya dan Allah akan mempersiapkan baginya balasan atas amalnya. Jadi mereka berhati-hati, wanti-wanti dirinya dengan melaksanakan perintahnya dan mentaatinya Allah Subhanahu wa taala.
wajtinabi nahyi wa ma'siyati, dan menjauhi larangannya dan menjauhi maksiat kepadanya. Itu hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap waktunya, kesempatannya, siapapun ia, dimanapun ia berada, ia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut atas hukuman yang disiapkan oleh Allah, dan beliau berhati-hati, waspada, sehingga di setiap saat waktunya dari hal tersebut, sehingga ia melaksanakan perintah Allah dan mentaatinya, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan maksiat kepadanya. Itu hamba yang bertakwa, cirinya. Walaupun dia di pasar, walaupun dia di kantor, walaupun dia di jalan, walaupun dia di mall, walaupun di kendaraan dan lain sebagainya, walaupun di pinggir jalan, walaupun dia nongkrong, dia takut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza dalil ala ma qulna wa nahwi, dan dalam ayat ini dalil atas apa yang aku ucapkan, nyatakan dan serupanya. Kama dzakarul alim al-muhaqqiq al-Ghal'i, sebagaimana ia disebutkan oleh seorang yang alim al-muhaqqiq, yang betul-betul alim secara hakikat, Imam al-Ghal'i. Fi kitabi, dalam karya beliau At-Tuhfah. Karya At-Tuhfah beliau mengatakan hal seperti itu. Fa'amal bidzalik wa la tuhminhu, maka amalkan hal itu, jangan engkau biarkan. Jangan disia-siakan. Jangan tidak mempedulikannya. Fa innahu asasul ibadah wa asluha, karena sesungguhnya ia asasul ibadah, pondasinya ibadah, wa asluha, dan asalnya ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hukuman Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berupaya untuk berusaha mendapatkan makanan yang kita konsumsi, minuman, pakaian dan lain sebagainya dari yang halal. Dan itu termasuk adalah kebiasaannya hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan sahabat, Masya Allah, mereka meninggalkan 9 dari 10 yang halal. Mereka meninggalkan 9 dari 10 yang halal karena mereka takut jatuh pada yang haram, padahal itu halal. Mereka pun tinggalkan yang haram karena khawatir mereka takut jatuh dalam yang haram. Ada yang menyatakan Imam Al-Haramain, tahu Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar yang terkemuka, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di masanya. Beliau ini, Imam Haramain ini, kalau sedang berdebat, Imam Muhammad sedang menyampaikan tausiahnya, darasnya, pelajarannya, kadang-kadang stop. Ada jeda, kadang-kadang ada jeda stop. Dan karena itu terjadi sering baginya, maka sebagian muridnya pun bertanya, "Ya Imam, kenapa kami dapatkan engkau sedang daras atau berdebat, tapi ada saatnya engkau stop, jeda, karena sulit untuk mengeluarkan kalimat kata-kata." Beliau mengatakan, ya mungkin hal ini terjadi bagiku karena sebab dahulu pernah ada kejadian karena ayahku orang yang wara', maka ia berhati-hati untuk memberikan kami makan, minum dan pakaian dan lainnya. Ia berupaya untuk semua itu ia berikan kami dari yang halal. Tapi pada suatu ketika ayahku tidak ada, ibuku tidak ada, aku nangis. Sebagai seorang bayi menangis. Ketika bayi menangis, maka karena ibuku wallahu alam di mana mungkin tidak dengar atau mungkin sedang kemana, maka tetanggaku mendengarkan tangisanku, seorang perempuan, seorang ibu. Maka karena ia merasa ibah terhadapku, maka ia susui aku.
susui aku biar menenangkanku dari tangisanku. Disusui oleh orang lain tanpa namanya diketahui oleh ibunya dan ayahnya. Maka ketika aku disusui, maka ayahku mengetahui hal itu. Sedangkan ia adalah seseorang yang selalu berupaya memberikan kepadaku, kami keluarga, hal yang halal. Karena ia khawatir tidak tahu dia tetangga ini makan atau usaha dari yang halal atau tidak. Maka ayahku marah besar dan ia berupaya untuk mengeluarkan susu yang aku minum dari ibu tetangga itu. Artinya mulutnya dimasukkan tangannya, jarinya sehingga oleh ayahnya, sehingga yang ia minum dari susu ibu tetangga itu keluar, muntah, keluar semua. Nah, mungkin masih ada sisa-sisa susu yang tidak keluar itu, makanya aku kadang-kadang stop, tidak bisa mengungkapkan kalimat kata-kata berat karena mungkin masih ada sisa air susu itu yang ada di tubuhku. Masya Allah, Masya Allah. Ada pengaruhnya dari yang haram itu. Wa bi yahsul safa'uha, dan dengan sebab itu yahsul safa'uha akan didapatkan safa'uha, jernihnya, bersihnya ibadat. Wa nuruha, dan cahayanya ibadat. Artinya ibadat itu menghasilkan kejernihan, kebersihan dalam akal kita, dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, pada mata kita dan sekujur tubuh kita, hati kita, pikiran kita. Harusnya seperti itu kalau kita beribadat hasilnya. Begitu juga menghasilkan cahaya. Ibarat itu menghasilkan cahaya buat mata kita, buat telinga kita, lisan kita, tubuh kita, hati kita, dalam ucapan perbuatan kita, tingkah laku kita. Wa thamaratuha, dan thamarnya, buahnya, hasilnya. Buah ibadat itu akan nampak, akan kita dapatkan dengan hal seperti itu. Dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperhatikan makanan, minuman, pakaian dan semua yang kita miliki, yang kita dapatkan dari yang halal. Faidah fi rutbati taubah, dalam kedudukan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau ada yang ditanyakan, fadhal. Dan di sini dibutuhkan wara', berhati-hati. Fadhal, kalau ini ditanyakan. Dan berhati-hati ini, wara' ini juga dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Masa Nabi besar Muhammad belum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Di masa jahiliyah itu, mereka orang-orang jahiliyah itu mengerti, paham yang halal, yang haram dan dampaknya. Ketika terjadi kerusakan Ka'bah rusak, dan rusaknya cukup parah, dan Ka'bah itu harus dibangun ulang. Maka ketika mereka ingin bangun ulang Ka'bah, mereka pun mengumumkan. Di masa jahiliyahnya Rasulullah belum diangkat menjadi seorang nabi rasul, kurang lebih umur Rasulullah kala itu 35 tahun. Umur Rasulullah 35 tahun. Karena banjir dan lain sebagainya yang menimpa Ka'bah, sehingga Ka'bah rusak parah dan harus diulang kembali,
dibangun ulang kembali. Maka mereka mengumumkan, ini orang jahiliyah ini. Nabi besar Muhammad belum diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Tapi mereka orang jahiliyah mengerti, paham. Paham. Mereka mengatakan, maka dianjurkan, diberikan pengumuman anjuran untuk membantu pembangunan Ka'bah. Maka mereka mengumumkan untuk yang ingin membantu Ka'bah tidak boleh kecuali dengan harta yang betul-betul halal. Yang dimiliki oleh mereka. Kalau mereka tahu harta yang mereka miliki yang halal, baru boleh untuk diberikan sedekah untuk pembangunan Ka'bah. Kalau tidak boleh harta itu dijadikan namanya sarana untuk membangun Ka'bah. Sehingga terbangunlah Ka'bah dengan biaya yang seadanya. Karena diumumkan harus namanya memberikan untuk pembangunan itu harus dari usaha atau harta yang halal yang mereka miliki. Sedangkan mereka orang jahiliyah, riba, menindas, zalim dan lain sebagainya mereka lakukan. Karena sebab itu maka pembangunan Ka'bah menyusut dari bangunan yang lebih lebar atau panjang, lebih besar menjadi lebih kecil. Karena biaya dana tidak cukup. Makanya ada Hijri Ismail itu ya. Fatah tembok kecil itu. Itu tanda bahwasanya Ka'bah itu luasnya sampai ke situ. Cuman karena harta yang halal yang mereka namanya berikan untuk pembangunan Ka'bah sebagai biaya tidak mencukupinya, sehingga dikasih tandai itu bahwasanya ini Ka'bah luasnya sampai ke sini. Itu orang-orang jahiliyah. Mereka mengerti, mereka paham bagaimana dampak harta yang halal, begitu juga bagaimana dampak harta yang haram. Masih sisa-sisa namanya agama yang mereka peluk, yang mereka anut, yang mereka warisi dari Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihima wa ala nabi wa anbiya muslimin wassalatu wassalam. Dan Allah pun melarang untuk kita memberikan harta dari harta yang tidak halal. Allah mengatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhi. Jangan kalian sengaja untuk mengambil harta kalian yang tidak baik, untuk kalian berikan infak atas namanya infak yang diminta terhadap kalian untuk kebaikan. Kalian pun andaikan menerima harta itu sambil pejam mata, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita infak ke masjid, kita infak ke musalla, kita infak pembangunan yang baik dari harta yang tidak baik. Kita harus pilih harta yang paling baik yang kita miliki, itu yang kita infakkan. Wallahu a'lam. Sekali lagi kalau ada yang tanyakan, fadhal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dan memakmurkan dengan kebaikan dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku lahir batin bagi mereka-mereka yang bersedekah dan berdonasi untuk memakmurkan Masjid Jami' Ar-Raudhah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita dan jadikan rezeki kita dari hal yang halal, dan mudah-mudahan kita mampu untuk banyak berdonasi ke Masjid Jami' Ar-Raudhah dan semua masjid yang ada di muka bumi ini insyaallah. Dan Allah limpah ruahkan mawaddah rahmah sakinah dalam rumah tangga kita,
Dan mudah-mudahan Allah sampaikan semua hajat kita, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari, ketahui, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala iringi semua itu dengan berkah darinya fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا من الكتب أنت وذكر ربي وفقنا في كل ما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي أجكي علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.